Ini konsisten. Mereka berpikirnya kebalik-balik. Yang laki-laki jadi perempuan, perempuan jadi laki-laki. Yang Jawa jadi Jakarta, Jakarta jadi Jawa. Nah, terus kalau nanti ditanya, kok bisa? Iya, Jakarta itu kan ada di Pulau Jawa. Mau siar gue. Mari kita gas. Halo, apa kabar semuanya teman-teman? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Selamat datang di kanal ini. Kanal yang berbicara perbandingan kosakata menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes. Semoga informasi ini bermanfaat untuk warganet Indonesia. Teman-teman, sebelum saya berbicara tentang satu kosakata yang sangat menarik, saya akan membacakan beberapa komentar dari warganet Indonesia dan tentu saja warganet Maledes. Kita mulai dari komentar pertama. Kemarin saya baca artikel ada kosakata peluru sesat. Saya ngakak. Inikah bahasa yang konon dituturkan oleh lebih kurang 300 juta penutur di serata dunia? Mereka marah. Yang dituliskan oleh Mas Tawang Alun ini adalah sebuah kosakata yang memang umum digunakan di Maledes, yaitu peluru sesat. Komentar beliau ini memang saya letakkan yang paling atas, karena menurut saya ini sebuah pembelajaran ya, mungkin sebuah terutama untuk warganet Indonesia, bahwa kalau teman-teman ada membaca tulisan peluru sesat, jangan kaget dulu. Ini bukan peluru sesat dan menyesatkan gitu ya. Saya membaca semua komentar teman-teman di komentar yang dituliskan oleh Mas Tawang Alun ini. Peluru sesat, peluru yang habis berbuat maksiat jadi sesat. Peluru sesat mungkin maksudnya mau nembak ayam yang kena babi, diklaim peluru sesat. Maklum, bahasa kampung yang tidak standar sesuka hati membuat tata bahasanya, yang membuat kosakata tersebut juga manusia, otaknya juga tidak standar. Pakainya habis Pak D, jadi Google Map-nya error, makanya tersesat. Sesat didakwahi lalu tobat, jadilah peluru tobat nasuha. Ini obat awet muda banget. Sebenarnya istilah tersebut tidak semuanya betul, Bang. Maledes ini sekarang banyak meniru bahasa Indonesia juga, misalnya Kementerian Agama. Mereka pun pakai istilah yang sama. Kalau nggak salah dulu mereka itu menggunakan ugama, bukan agama deh. Sekarang aja berubah jadi agama ya. Sementara untuk Angkatan Darat, mereka sebut Tentara Darat. Angkatan Laut, Tentara Laut. Angkatan Udara, Tentara Udara. Push up, tekan tubi. Saya nggak habis mengerti nih apa maksudnya. Rumah sakit bersalin, hospital bersalin. Karena di Maledes, hospital itu dianggap bahasa Melayu. Ya, bukan bahasa Inggris itu. Toilet, tandas. Ya. Yang lucunya, orang-orang Maledes tidak konsisten dalam mencomot dan meniru bahasa Indonesia. Salah satu contohnya, mereka selalu bilang luar negara. Tapi, Kemlu Maledes, mereka sebut Kementerian Luar Negeri. Seperti di Indonesia. Padahal kalau mereka konsisten, harusnya mereka menyebutnya Kementerian Luar Negara. Karena kalau di Maledes mereka tetap menyebutnya Kementerian Luar Negeri. Tapi kalau mereka mengatakan itu di luar negara mereka mengatakan luar negara. Itulah hasil curi sana-sini, comot sembarangan, membuat bahasa Maledes jadi semrawut, tidak punya pola dan sistem gramatika yang jelas sebagai pedomannya. Dan seperti biasa, ada dong komentar salah satu warganet Maledes, yang beliau ini adalah mantan dosen, gitu ya. Peluru sesat yang menyesatkan, wah pakai tanda tanya. Boleh, inilah ejaan baku kami, bukan bolih. Mungkin sama juga di KBB MI. Teman-teman bisa lihat sendiri kan, orang ini memang nggak punya malu. Ya, rasa malunya ini udah hilang orang ini. Di kamus dia berjibun kosakata bahasa Indonesia,
bahasa Jawa, dan semua unsur-unsur yang ada di Indonesia. Coba perhatikan. KBBM, maksudnya mungkin Kamus Besar Bahasa Melayu, terus I-nya tuh ditulis dengan huruf kecil Indonesia. Apakah itu disengaja? Ya pastilah menuliskan huruf I kecilnya itu disengaja. Setelah itu dituliskan, sila mantapkan ejaan jika benar. Nah, saya cukup suka ya untuk membahas komentar-komentar yang seperti ini. Mengapa? Karena kita ingin melihat konsistensi seorang Patik ini, apakah dia berani menerima fakta itu atau enggak. Ketika dia menuliskan huruf I yang merujuk kepada Indonesia, tapi huruf I-nya itu huruf kecil, itu adalah sebuah kesengajaan. Udah, mantan dosen, lu akui aja, itu lu sengaja. Yang kedua, ini menunjukkan kebodohan dan ketololan mantan dosen ini. Mengapa? Karena dia tidak mengerti. Penulisan nama negara, nama kota, itu harus diawali dengan huruf besar. Dan kalau kita melihat dokumen yang diajukan Asosiasi Sepak Bola Maledes kepada FIFA, saya bisa mengerti betapa tolol dan bodohnya mereka ini. Mereka tidak mengerti apa itu tata cara penulisan nama kota, nama negara. Mengapa? Karena kebodohan dan ketololan yang ditunjukkan oleh mantan dosen yang menuliskan huruf I yang dimaksud Indonesia itu dengan huruf kecil, itu juga tertulis di dalam dokumen yang diajukan Asosiasi Sepak Bola Maledes, di mana mereka menuliskan nama kota Georgetown, huruf G dan T-nya itu huruf kecil. Kemudian bahkan nama negaranya, Malaya, M-nya itu huruf kecil. Dan pola ini sama dengan apa yang dituliskan oleh mantan dosen yang tolol dan bodoh ini. Dia menuliskan I-nya itu, yang dimaksud Indonesia itu dengan huruf kecil. Saya ngerti, maksudnya dia ingin merendahkan bahasa Indonesia, tapi justru menunjukkan kebodohan dan ketololan dia. Ya udah, itu pilihan dia. Nah, apakah Asosiasi Sepak Bola Maledes ini menghargai nama negara mereka? Bahkan penulisan Malaya aja hurufnya M-nya M kecil. Enggak. Mengapa? Semua dokumen yang diajukan oleh Asosiasi Sepak Bola Maledes kepada FIFA itu salah menuliskan nama negara mereka. Lu bayangin kalau PSSI menuliskan nama Indonesia dengan huruf I-nya huruf kecil, atau bahkan salah mengeja nama Indonesia, wah itu lu udah dihabisin lu sama rakyat Indonesia. Teman-teman lihat apa yang ditulis oleh Asosiasi Sepak Bola Maledes. Nama negara mereka apa? Malaysia. Saya mau nanya dong kepada mantan dosen ini yang menuliskan sila mantapkan ejaan. Lu berani nggak mengkoreksi tulisan yang dituliskan oleh Asosiasi Sepak Bola Maledes ini? Menuliskan nama negaramu aja kamu salah. Malaysia, iya, kalian memang pemalas. Menuliskan kota Georgetown, huruf G dan T-nya huruf kecil. Malaya, huruf M-nya kecil. Malaysia, berani nggak kalian mengkoreksi tulisan itu secara terbuka? Pasti nggak berani. Mengapa? Karena kalian Patik. Karena kalian Patik, jadi apapun yang dilakukan oleh penguasa kalian, kalian tidak akan berani memprotes. Mengapa? Karena nilai kebenaran kalian itu sangat subjektif. Saya bukan menyebutkan nilai kebetulan ya, nilai kebenaran. Ngerti nggak bedanya kebenaran dengan kebetulan? Atau kalian ingin menyamakan, memalukan dengan kemaluan? Nah, komentar dari Mas Hakim ini adalah mengomentari dari mantan dosen ini. Bahasa Indonesia itu bukan bahasa Melayu dialek Indonesia. Antara bahasa Indonesia dan bahasa Melayu Semenanjung seperti bahasa Inggris UK dan US. Itu ibarat mengatakan bahasa Inggris adalah bahasa Germanik dialek British, atau bahasa Belanda adalah bahasa Jerman dialek Belanda. Karena kalau Jerman dengan Belanda kan sebenarnya mirip-mirip aja tuh. Tapi mereka tetap mengatakan ini bahasa Jerman, ini bahasa Belanda. Bahasa Indonesia hanya mengambil struktur gramatika dasar bahasa Melayu tinggi Riau Lingga. Selanjutnya dikembangkan tersendiri, misalkan imbuhan isasi pada hilirisasi.
itu tidak ada dalam gramatika asli bahasa Melayu. Bahasa Melayu itu ibarat tepung dan bahasa Indonesia ibarat roti. Tidak ada yang bilang roti adalah varian dari tepung. Bahasa Inggris digunakan di Amerika Serikat, Kanada, New Zealand, Australia itu karena negara-negara tersebut memang didirikan dan diperintah oleh orang-orang Inggris. Jadi bahasanya tetap mereka sebut bahasa Inggris. Itu seperti orang-orang Melayu dari Melaka mendirikan kerajaan Johor, Selangor, Kelantan, dan sebagainya, maka bahasanya tetap mereka sebut bahasa Melayu. Gimana deh? Sampai sini ngerti nggak apa yang ditulis oleh Mas Hakim ini? Nggak ngerti ya? Ya udah minum obat cacing dulu dah ya. Sedangkan Indonesia didirikan oleh orang-orang yang berasal dari sekitar 700 kerajaan besar dan kecil. Dengan lebih dari 700 bahasa, makanya perlu satu bahasa yang digunakan bersama sebagai lingua franca sekaligus bahasa persatuan. Ditambahkan lagi oleh Mas Hakim ini, ketika mengklaim budaya, warga Semenanjung menggunakan konsep ras Melayu, yang istilah sebenarnya dan lebih tepat menurut para etnolog dunia adalah rumpun Austronesia. Akhirnya Jung Jawa menjadi Jung Melayu, perahu pinisi Bugis menjadi perahu pinisi Melayu, gamelan Jawa menjadi gamelan Melayu. Nah ini nih, warganet Maledes itu kalau mengucapkan gamelan itu gamelan. Ya, E-nya itu etaling, bukan E pepet gitu. Sama tuh kalau ketika mereka menyebutkan ayam geprek, mereka bisa aja menyebutkan ayam geprek atau ayam geprek. Yang bener itu ayam geprek. Wah, diajarin lagi. Ngomong-ngomong, geprek itu bahasa Jawa. Jangan digunakan. Sebab, menurut warganet Maledes ini, bahasa Jawa itu di Maledes digunakan untuk pergi berak ke Jamban. Masa lu makan ayam geprek di Jamban sih? Parahnya, ketika disebut Melayu dalam konsep ras tersebut, persepsi orang awam Maledes langsung memproyeksikan ke diri mereka sebagai etnis Melayu yang memiliki hak ketuhanan Melayu. Akibatnya, budaya milik orang lain, ciptaan orang lain pun dianggap budaya ciptaan mereka, ciptaan etnis Melayu Semenanjung. Dan mereka mengira diri mereka sebagai satu-satunya pewaris sah sebutan Melayu. Dampaknya, Melayu Patani, Melayu Sumatera, Melayu Kalimantan dianggap diaspora dari Melayu Semenanjung. Ujungnya, mereka merasa paling berkuasa daripada Melayu di tempat lain. Dari situ muncul kebanggaan palsu. Bahkan klaim palsu bahwa merekalah yang mengajarkan orang Romawi membuat kapal. Siti Khadijah berasal dari alam Melayu. Karena konon di Arab tidak ada emas. Pedang Rasulullah dari Kedah dan sebagainya. Itu antara lain dampak dari penggunaan kata tanpa definisi yang jelas. Definisi ya, bukan definisi. Tekstil indah, songket dan batik. Kedua-dua ini bukan sekadar kain. Ia adalah kanvas yang menggambarkan kehalusan seni, sejarah dan jiwa Malaysia, melambangkan kepelbagaian dan juga kreativiti yang mendefinisikan kita sebagai sebuah negara. Yang mendefinisikan. Halo mantan dosen, berani nggak kamu mengkoreksi apa yang diucapkan oleh anggota parlemenmu itu yang mengatakan definasi itu? Berani nggak? Pasti nggak berani. Pati kan? Tapi kan katanya mantapkan ejaan. Walah. Pret. Seperti frasa orang Melayu, the Malays, Proto-Malay, Deutero-Malay, semua dianggap sedang membicarakan diri mereka yang punya hak ketuhanan Melayu. Padahal istilah The Malays dalam konteks pelayaran dunia sering digunakan oleh penulis barat untuk menyebut bangsa-bangsa Austronesia, bukan kaum Melayu Semenanjung. Singkat kata, warganet Melayu Semenanjung itu kegeeran.
dari Mas Anom Purboyo membalas tulisan mantan dosen ini. Peluru sesat yang menyesatkan. Duh, Wak dosen, itu peluru tak beragama jadi menyesatkan. Boleh inilah ejaan baku kami. Wak dosen, emang ada ejaan baku Maledes? Nggak ada. Mana mereka punya ejaan baku? Nggak ada. Jangan bohong. Alah, kosakata definisi aja masih bingung kalian. Silah mantapkan ejaan jika benar. Wak dosen, tidak guna mantapkan ejaan pada bahasa rojak Maledes. Udah, lu tulis tuh ke Asosiasi Sepak Bola Maledes. Itu gimana ceritanya? Masa menuliskan nama negara aja salah? Malas ya? Iya, malas. Ada lagi di Maledes disebut Periuk Api. Awalnya mikir, ternyata ranjau darat. Ya, di Maledes itu ranjau darat itu disebut Periuk Api. Nah, ini yang saya suka ya, kalau membaca komentar-komentar dari teman-teman tuh kita belajar, kita bisa mengerti wawasan orang, kita bisa mengerti pengetahuan orang, informasi-informasi yang diberikan. Nah, ini dari RN Arifuddin ya, beliau mengomentari dari tulisan Mas Hakim ini. Izin bro, nambahkan sedikit, menurut saya yang menyebabkan kesalahpahaman tentang Austronesia itu karena politik. Betul. Awalnya merupakan implementasi dari terbitnya konstitusi mereka pada tahun 1957, tepatnya pasal 160 ayat 2. Udah pernah baca kan ya bro? Masa sebelum-sebelumnya tetap disebut sebagai orang Bugis, orang Jawa, orang Batak, orang Banjar, dan seterusnya. Contoh, Sultan Selangor yang pertama, Raja Lumu bin Daeng Celak, disebut oleh warganya sebagai Raja Bugis. Orang-orang asing juga menyebutnya Buginese Prince. Orang-orang mereka di masa silam lebih menghargai asal-usul etnik keturunannya. Perihal penyebutan bangsa, bukan etnik, merupakan doktrin politik digadang-gadangkan oleh banyak kalangan politikus. Jualan politik tentang kehebatan bangsa itu yang paling laku di sana. Karena apa? Karena banyak orang Melayu tapi bukan keturunan biologis, bukan budaya atau bahasa yang diwariskan oleh orang tua atau leluhurnya, sehingga minim pemahamannya. Kalau sudah begini kan paling mudah untuk kena indoktrinisasi. Ibaratnya begini, di mana-mana pasti ada aja yang suka jualan politik, misalnya tentang agama. Kalau yang minim pemahamannya kan bisa kayak gitu deh. Kemudian tentang keliru menafsirkan etnik sebagai bangsa sebenarnya sudah dipahami oleh segelintir intelektual mereka. Itu yang dipakai definisi bangsa pada masa silam. Kalau masa kini sudah tidak tepat lagi. Mereka punya antropolog, etnolog juga kok. Tapi pilih diam saja. Kesimpulannya, mereka hendak membangkitkan kehebatan bangsa di masa silam. Melalui doktrin politik tersebut. Wajar-wajar saja sih kalau nggak main klaim sembarangan. Lagi pula, Kerajaan Malaka itu umurnya cuma 1 abad, bukan level tandingannya Sriwijaya, Majapahit, Samudra Pasai, dan lain-lain. Itu pun yang mendirikan Kerajaan Malaka, mohon maaf, nggak perlu minta maaf mas, yang mendirikan Kerajaan Malaka itu bukan budak tempatan. Ini apa yang dituliskan oleh Mas Arief ini fakta semua men. Dan kita tahu bahwa definisi Melayu di Maledes ini bukan definisi etnik, tapi definisi politik. Kemudian dilanjutkan oleh Mas Arief. Bagi saya, terus terang teman-teman, saya banyak belajar dari komentar teman-teman ini. Ada satu hal lagi terlintas di benak saya. Mungkin nggak sih si profesor boleh terbang itu dan juga profesor-profesor lainnya hanya merupakan pion. Ada aktor-aktor tak kentara di balik semua ini. Dalam ilmu marketing atau bisa juga di politik, terkadang orang seperti itu diperlukan bila menghadapi kompetitor tangguh.
menggunakan anti teori dan atau think out of the box. Bikin kelucuan, kehebohan. Yang penting tampil beda dulu, membuat orang jadi penasaran. Intinya menarik perhatian massa terlebih dahulu atau jadi pusat perhatian. Bisa jadi karena apa? Kalau kita dengarkan pernyataan dari profesor yang mengatakan orang Romawi belajar membuat kapal dari orang Melayu itu bukan pernyataan pertama kali dia mengucapkan. Bahkan yang dia mengatakan Siti Khadijah itu bisa jadi dari alam Melayu, dan tidak ada tindakan yang nyata dari otoritas pendidikan di Maledes yang memberikan kayak pernyataan yang jelas ini nggak benar. Dari Pak Untung Laksito, waktu saya di SR ini berarti sekolah rakyat sebelum SD ya, sekarang namanya sekolah dasar. Kita baru mulai belajar bahasa Indonesia di kelas 3. Di kelas 1 dan 2 kita belajar membaca dan menulis dalam bahasa Jawa. Dalam ejaan tahun 1950-an, dalam bahasa Jawa ada 3 ucapan untuk huruf E. E polos tanpa imbuhan atau embel-embel diucapkan seperti E dalam Semarang, Jember. Sedangkan E dengan tanda garis miring di atasnya diucapkan seperti elok, tempe, dan E dengan garis miring kebalik, backward slash, diucapkan seperti dalam kata aneh, jelek. Memang agak rumit, tetapi lebih teliti. Bahkan huruf mati pun kadang-kadang mempunyai ucapan-ucapan yang berbeda. Contohnya ada 2 ucapan huruf T. Satu seperti Tangerang, Timor, dan 2 huruf T dengan titik dot di bawahnya sekarang sering ditulis sebagai TH dan diucapkan seperti T. Di Bali, kuta diucapkan sebagai kuta. Atau kalau orang Bali nyebutnya kute. Ya. Demikian juga huruf D mempunyai ucapan yang sama. Beliau memberi komentar ini karena ketika saya memberikan saran ya kepada Kamus Besar Bahasa Indonesia agar kalau memang ada unsur-unsur kata daerah yang dimasukkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia agar penyebutan huruf E-nya itu diberi tanda. Saya mengambil contoh itu ketika saya berbicara kosakata senteng dengan senteng. Di mana kalau dalam bahasa Minang, senteng itu maksudnya ya agak mereng dikit lah, bajunya agak pendek dikit gitu ya. Itu senteng. Sedangkan senteng, ejaannya sama, S-E-N-T-E-N-G gitu ya. Tapi pengucapan E-nya berbeda, senteng. Nah, itu dimaksudkan selendang dalam bahasa Bali. Nah, tapi dalam penulisan kosakata senteng itu di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, E-nya itu ditulis sama saja, nggak ada tanda apa-apa. Mungkin untuk orang yang mempunyai latar belakang Bali, ya mungkin akan membaca senteng di Minangkabau itu sebagai senteng. Tapi kalau untuk orang yang mempunyai latar belakang Minangkabau, seperti saya, itu akan membacanya senteng gitu loh. Karena ya penulisannya sama aja, senteng yang dari bahasa Minang dengan senteng dari bahasa Bali, huruf E-nya itu dituliskan sama. Nah, itu saran untuk Kamus Besar Bahasa Indonesia. Sedangkan untuk kosakata lain yang sudah lebih umum, ya tidak perlu dituliskan pengucapan E-nya itu bagaimana. Ya. Kosakata apa yang ingin saya bicarakan? Kober. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu mempunyai 2 definisi. Yang pertama itu istilah yang digunakan di Jakarta yang mempunyai definisi makam, kober atau kober. Silahkan kepada teman-teman dituliskan di dalam kolom komentar untuk yang kosakata bahasa Jakarta ini pengucapannya bagaimana? Kober atau kober. Kemudian yang kedua, kober. Nah, ini kober ya. Maksudnya kelompok bermain pendidikan non-formal bagi anak usia 2-4 tahun yang memfokuskan kegiatannya pada pengembangan motorik, kecerdasan emosional, dan perilaku. Kober itu dalam bahasa aslinya itu sebenarnya bahasa Jawa. Ya. Kata ini sering digunakan dalam kalimat negatif seperti ora kober, yang berarti tidak sempat atau tidak memiliki waktu luang untuk melakukan sesuatu. Kata ini memiliki kedalaman makna dan penggunaan unik yang mungkin jarang disadari. Kata kober itu bukan sekedar masalah waktu, tapi juga niat. Meskipun diterjemahkan sebagai sempat, kata kober memiliki nuansa psikologis yang lebih dalam daripada sekadar jam dinding. Jika seseorang berkata tidak sempat, itu bisa murni karena jadwal padat.
Namun jika seseorang berkata tidak kober, seringkali tersirat makna bahwa orang tersebut tidak bisa menyisihkan perhatian atau tenaga untuk hal itu. Jadi kober adalah kombinasi antara waktu dan kemauan. Kober itu ada homonimnya juga, yaitu dalam budaya Betawi. Ini adalah fakta yang sering membingungkan pendatang di Jakarta. Dalam dialek Betawi dan sejarah Jakarta, kata kober memiliki arti yang sangat berbeda. Artinya adalah kuburan atau tanah wakaf pemakaman. Asal-usulnya itu kemungkinan besar merupakan pelafalan dialek lokal dari kata kubur, bahasa Arab atau Indonesia. Buktinya, banyak nama tempat di Jakarta menggunakan kata ini, seperti Kober Kecapi atau Gang Kober, yang biasanya dekat dengan area pemakaman umum. Di era modern, khususnya di kalangan anak muda di Bali dan Jawa Timur, kata kober menjadi sangat terkenal, bukan karena artinya, melainkan karena merek dagang mie kober. Ini adalah salah satu pelopor tren mie pedas berlevel di Indonesia. Dalam konteks ini, nama tersebut diambil mungkin untuk memberikan kesan setan atau seram, mengacu pada arti kuburan, kober dalam dialek tertentu, atau sekedar nama yang unik. Dari sini kita bisa melihat ya teman-teman bahwa kober dalam definisi sempat itu adalah bahasa Jawa. Sedangkan kober dalam definisi kuburan atau makam itu adalah dari dialek Betawi atau yang sering digunakan orang-orang Betawi. Apakah ada kosakata kober di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes? Ada dong. Definisinya hanya satu saja, sempat. Dan itu dituliskan sebagai bahasa Jakarta. Ini sekali lagi menunjukkan teman-teman ya, bahwa yang menyusun Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes ini tidak memahami etimologi sebuah kosakata. Campur aduk, ngawur semua. Definisi kober untuk menunjukkan sempat itu adalah bahasa Jawa. Sedangkan untuk kober yang merujuk kepada bahasa Jakarta atau bahasa Betawi, itu mempunyai definisi makam atau kuburan. Apa yang dituliskan di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes ini kebalik-balik. Dituliskan kober itu sebagai sempat dan bahasa Jakarta. Bukan. Kober, kalau kamu mengartikan sebagai sempat, itu bahasa Jawa. Sepertinya mereka ini memang waham. Berpikirnya itu kebalik-balik. Jawa, Jakarta itu mereka bingung. Nggak tahu yang mana Jawa, yang mana Jakarta. Seperti halnya ketika akte kelahiran pemain ingin mereka naturalisasi itu adalah akte kelahiran neneknya, tapi akte kelahiran yang dikeluarkan oleh pemerintah Maledes itu neneknya berkelamin laki-laki. Ini konsisten. Mereka berpikirnya kebalik-balik. Yang laki-laki jadi perempuan, perempuan jadi laki-laki. Yang Jawa jadi Jakarta, Jakarta jadi Jawa. Nah, terus kalau nanti ditanya, kok bisa? Iya, Jakarta itu kan ada di Pulau Jawa. Mau tiar gue. Teman-teman, jika video ini informatif dan membuat hari-hari Anda menjadi riang gembira, jangan lupa jempolnya dan komentarnya. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih. Sehat walafiat selalu. Menyala Indonesia. Dadah. Nah, Indonesia kata bahasa Indonesia. Nah, kami bertutur bahasa Indonesia, Pak. Mana ada bahasa Indonesia? Mana ada bahasa Indonesia? Mana ada bahasa Indonesia?